Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumadil dengan NIM A1Q1211034. Saya dari kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bimbingan Konseling Pribadi dan Sosial. Adapun tugasnya yaitu ada 4 soal. Yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud hakikat manusia, dan yang kedua yaitu mengenai apa perbedaan kelompok dan kategori. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor apa yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu apa yang akan terjadi jika dalam diri individu itu dimensi sosialnya yang paling menonjol. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Adapun soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud hakikat manusia. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hakikat manusia, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu hakikat menurut berbagai pandangan. Jadi, secara etimologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Terdapat 2 arti kata hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama intisari atau dasar, dan kedua yaitu hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi hal yang paling penting dalam membedakan manusia dan makhluk lainnya itu adalah bahwa kita sebagai manusia itu dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidup kita di dunia ini. Jadi jika kita tidak memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan seperti yang saya katakan tadi itu, sama halnya seperti kita itu binatang. Jadi akan jauh lebih baik jika kita sebagai manusia itu memiliki 4 hal tersebut. Jadi kemudian yaitu manusia juga itu dikatakan sebagai makhluk yang suka bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui itu sangat tinggi. Atas dorongan hasrat ini, manusia itu tidak hanya bertanya tentang apa yang ada di luar dirinya, tapi dia juga itu bertanya tentang dirinya sendiri. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, saya itu menyimpulkan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia ini. Atau pengertian lainnya yaitu hakikat manusia itu berkenaan dengan prinsip adanya manusia itu. Dengan kata lain, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang manusia itu memiliki seperti karakteristik yang khas dan memiliki suatu martabat yang khusus. Jadi hakikat manusia ini terbagi lagi dalam 6 aspek. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia itu harus bersyukur bahwasanya kita ini diciptakan dengan sedemikian rupa sehingga kita itu bisa berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ini merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kita ini sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran itu, kita itu dikatakan sebagai khalifah di muka bumi ini karena kita mampu mengontrol diri tidak seperti makhluk lainnya.
Kemudian yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dan dari kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia itu adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi atau tidak bisa dibagi lagi. Jadi kita itu, individu itu memiliki perbedaan dengan manusia lainnya sehingga manusia itu dikatakan unik dan merupakan subjek yang otonom. Otonom yang dimaksud yaitu manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Kemudian aspek yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau kita itu hidup bersama masyarakat, kita sebagai individu itu menempati kedudukan atau status tertentu di dalam lingkup masyarakat tersebut. Di samping itu, kita sebagai individu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidup kita masing-masing. Kita juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesama manusia. Makanya kita dikatakan sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial. Kemudian yaitu aspek yang keempat, manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Jadi manusia itu memiliki inisiatif dan kreativitas dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita hidup dalam beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi manusia itu tidak terlepas dari kebudayaannya, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia ini. Kemudian yaitu sejalan dengan itu, manusia itu tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya, seperti misalnya naluri atau akal budinya, melainkan fungsi kehidupannya, yaitu seperti pekerjaannya atau kebudayaan yang termaksud hakikat manusia ini. Kemudian yaitu aspek kelima, yaitu manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, kita itu sebagai manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus kita pilih. Jadi kita itu dalam sebuah tindakan, kita itu dihadapkan dalam sebuah pilihan ya atau tidak. Jadi kita di situ wajib memilih dan itu sesuai keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, manusia itu mempunyai kebebasan memilih menentukan perbuatan secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas pilihan kita tadi. Jadi pilihan kita itu kita pertanggungjawabkan ketika menghadapi sebuah konsekuensi atau masalah ke depannya. Kemudian yaitu aspek keenam atau yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk beragama. Manusia itu memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia itu hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan agama itu akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Jadi agama itu akan terlihat kepada individu, apalagi kita di Indonesia ini karena kita itu diwajibkan dalam beragama yang dimana sudah diatur dalam Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yaitu soal yang kedua, yang soalnya yaitu apa perbedaan kelompok dan kategori. Jadi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian mengenai kelompok ini yang berkaitan dengan hubungan sosial. Yang pertama yaitu kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia. Kemudian yang kedua yaitu kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut yang sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan, golongan, atau gugusan yang terdiri dari satuan atau individu-individu. Secara umum, kelompok itu adalah kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi, yaitu keanggotaan yang jelas,
adanya kesadaran kelompok, kemudian yaitu suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran ataupun gagasan, kemudian yaitu saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Itu yang disebut dengan kelompok. Kemudian kebutuhan terjadi interaksi dan kemampuan untuk bertindak antara individu kelompok itu dengan suatu cara tertentu yang telah disepakati bersama dalam kelompok. Ada juga kelompok sosial, yaitu kumpulan orang yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Contoh kelompok sosial ini yaitu adalah anggota keluarga, lembaga kemasyarakatan, kemudian yaitu organisasi pendidikan, kelompok pemeluk agama, dan lembaga negara. Sedangkan kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi, contohnya yaitu golongan, jenis, pangkat, dan sebagainya. Arti lain dari kategori ini adalah golongan satuan bahasa yang anggotanya itu mempunyai perilaku sintaksis dan sifat hubungan yang sama. Sintaksis yang dimaksud adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat baru yang masih memiliki hubungan atau arti yang sama dengan sebelumnya. Ada juga kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud dengan adanya ciri-ciri yang objektif yang dikenakan kepada manusia-manusianya. Kemudian yaitu saya masuk ke pertanyaan ketiga. Adapun pertanyaannya itu disuruh menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Jadi perlu diketahui ada banyak faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Tugas perkembangan dari hasil pelajaran yang saya ikuti di mata kuliah bimbingan konseling pribadi sosial itu ada 3. Yang pertama itu tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak, kemudian yaitu tugas perkembangan pada masa remaja, dan yang ketiga yaitu tugas perkembangan masa dewasa dini. Dari setiap poin yang saya sebutkan tadi mengenai tugas perkembangan itu, semua ada faktor-faktor yang berpotensi membuat seseorang itu bisa gagal dalam mencapai tugas perkembangannya. Saya ambil contoh pada tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak. Ada contoh yaitu anak itu belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria dan wanita. Di sini dijelaskan bahwasanya sebelum memasuki masa remaja, anak itu harus sudah bisa menyadari perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi, karena jika hal ini tidak dikuasai sebelum anak ini memasuki masa remaja, maka itu akan mengganggu perkembangannya, terutama dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan selanjutnya pada masa remaja. Karena pada masa ini ada tugas-tugas baru dan mungkin akan jauh lebih berat jika ada tugas perkembangan pada masa akhir kanak-kanak yang belum dia selesaikan. Kemudian yaitu contoh tugas perkembangan masa remaja. Di sini saya mengambil contoh yang umum saja, yaitu pada masa remaja ini ada tugas perkembangan yang perlu kita perhatikan, dan paling penting yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga. Jadi tugas perkembangan ini jika tidak terselesaikan pada saat dia masih remaja, maka kelak pada saat dia sudah dewasa atau sudah memasuki masa dewasa awal, dia itu akan mengalami hambatan dalam mempersiapkan diri untuk memiliki pasangan dan hidup berkeluarga secara terpisah dengan orang tuanya. Kemudian yaitu contoh pada tugas perkembangan masa dewasa awal, saya mengambil contoh yaitu di mana pada saat kita sudah memasuki usia dewasa awal, ada tugas perkembangan yang harus kita penuhi, yaitu salah satunya memilih teman hidup sebagai calon suami atau sebagai calon istri. Jadi pada masa ini kita itu disuruh memilih teman hidup
untuk hidup berkeluarga sebagai pasangan yang kiranya akan memahami kita, menemani kita sampai akhir hayat kita. Namun seperti yang kita ketahui, jika kita salah dalam memilih pasangan atau teman hidup, ini maka ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Adapun konsekuensinya itu akan sangat besar, baik itu terhadap diri sendiri maupun keluarga kita, ketika kita sudah memiliki anak dengan istri atau suami kita yang dulu kita bermasalah. Itu akan berdampak sekali pada psikologis anak kita itu. Jadi dari tugas-tugas perkembangan yang saya sebutkan tadi, saya dapat simpulkan bahwasanya jika ada tugas perkembangan itu sangat penting untuk diselesaikan, baik dari tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak sampai dengan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal, agar kita itu dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Karena jika ada satu saja tugas perkembangan yang saya jelaskan tadi itu terlewatkan, maka akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia itu selanjutnya maupun anak-anak lainnya. Baik, saya masuk ke pertanyaan keempat, yaitu di mana pertanyaannya disuruh menjelaskan apa yang akan terjadi jika dalam diri di individu itu dimensi sosialnya paling menonjol. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi terhadap individu yang dimensi sosialnya menonjol, perlu kita ketahui mengenai apa itu dimensi sosial. Jadi dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Jadi setelah memahami apa dimensi sosial itu, saya menyimpulkan bahwasanya ketika dalam diri individu itu dimensi sosialnya itu menonjol atau tinggi, maka yang akan terjadi pada individu tersebut adalah dia akan lebih mementingkan urusan sosial yang sangat dia pentingkan, bahkan ketika dirinya sendiri itu memiliki masalah, karena jiwa sosialnya yang sangat tinggi itu, dia bisa saja melupakan masalah pribadinya yang mungkin lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, tapi dia akan memilih mengabaikannya karena rasa sosial yang lebih tinggi tadi. Jadi jika rasa sosial seseorang itu tinggi, maka dia akan lebih mementingkan orang lain, menolong orang lain daripada menolong dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.